Salam kerahiman. Hari ini kita akan sama-sama lihat atau baca dari 504. Resolusi dari retret. Jadi memang kita pasti semua pernah ikut ya, rekoleksi atau retret. Nah, pertanyaannya adalah setelah ikut rekoleksi, setelah ikut seminar, setelah ikut retret, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah hanya sekedar mendengar, mencatat, terus bukunya ditutup, atau seperti Suster Faustina? Suster Faustina ikut retret pada tanggal 25 Oktober 1935. Itu kejadiannya di Krakow. Dan dari hasil retret, dia membuat suatu resolusi. Ada 7 poin. 1. Tidak melakukan suatu pun tanpa izin Bapa Pengakuan dan tanpa persetujuan para superior dalam segala hal, khususnya dalam kaitan dengan ilham dan permintaan-permintaan dari Tuhan. Kita semua tahu, kita baca dari diary, kita tahu bahwa banyak sekali terjadi percakapan atau permintaan dari Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Nah, resolusi pertama dari retret bahwa dia tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa izin, baik dari Bapa Pengakuannya maupun dari Muder Kepala, juga termasuk pesan-pesan Yesus. Ada contoh seorang ibu, dia berdoa terus-menerus. Sepanjang hari hidupnya berdoa. Dan waktu suaminya mengeluh kepada saya bahwa pagi, siang, sore istrinya berdoa terus. Enggak kerja rumah tangga, enggak masak, enggak nyuci. Jadi saya tanya, kamu kenapa doa terus? Oh, saya diminta sama Tuhan. Saya harus berdoa dalam satu hari itu, dia sebut nggak tahu berapa kali ya, tapi harus berdoa. Sehingga waktunya dia habis untuk berdoa. Dia lupa tugasnya, tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga ya, yang mengurus keseluruhan keberadaan rumah tangganya. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali dua kali, terus menerus sampai menjadi suatu keluhan dan ya menyusahkan orang seisi rumah ya, karena tidak ada yang masak, tidak ada yang nyuci, rumahnya tetap berantakan seperti itu. Hari ini Suster Faustina kasih tahu bahwa dia akan taat, dia akan minta izin, walaupun termasuk juga ilham dan pesan-pesan dari Tuhan. Kesetiaan. Ya. Kedua, semua waktu luangku akan kugunakan bersama tamu ilahi dalam jiwaku, menjaga keheningan batin dan lahir, sehingga Yesus dapat beristirahat dalam hatiku. Semua waktu luangku. Pasti ada waktu luang ya dalam hidup kita sehari-hari selama 24 jam, selain tidur, selain makan, selain aktivitas. Sebetulnya tetap ada waktu luang. Nah, Suster Faustina mengatakan waktu luangku dia mau pakai untuk selalu bersama tamu ilahi yang ada dalam hatinya. Kita juga sama kan, kalau menyambut komuni, Tuhan kita sambut ada dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan nyaman di dalam hati kita? Kalau isi dari hati kita adalah kemarahan, kekecewaan, kebencian, iri hati, nggak mungkin Tuhan akan nyaman diam di dalam hati kita. Nah, Suster Faustina yang lakukan adalah waktu luang, dia menjamu tamu ilahinya supaya Yesus bisa beristirahat di dalam hatiku. Jadi kembali lagi fokusnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk tamu ilahi, untuk Tuhan. 3. Istirahatku yang paling menyenangkan adalah melayani dan mematuhi para suster. Melupakan diri sendiri, memikirkan bagaimana menyenangkan hati para suster. Terbalik ya dengan yang biasa kita lakukan. Biasanya kita bilang,
Saya tidak mau diganggu. Saya mau istirahat. Karena saya capek habis pelayanan, karena saya habis melakukan ini, itu, dan segala macam. Saya mau istirahat dan saya tidak mau diganggu. Saya, ya, fokusnya adalah saya. Memanjakan diri saya, membuat diri saya nyaman, saya. Tapi buat Suster Faustina, tekadnya adalah justru istirahatnya dia mau pakai untuk melayani dan mematuhi para suster. Jadi pada waktu dia melayani suster lain, ya, bukan muder kepala, bukan muder, bukan atasan, tapi para suster, dia menyatakan itulah pelayanan dia, melayani. Jadi bukan dilayani. Bahkan dia bilang dia melupakan dirinya sendiri dan berpikir malah bagaimana caranya menyenangkan para suster. Berpikir untuk orang lain. Di diary yang lain juga Suster Faustina katakan, istirahatku adalah pada waktu aku melayani. Bandingkan dengan yang biasa kita lakukan. Biasanya kita bikin persiapan, mau ada seminar, mau ada baksos, mau ada pelayanan, mau ada pertemuan, mau ada persekutuan, kita bikin persiapan. All out sampai akhirnya dilaksanakan, berhasil, kemudian saya mau istirahat. Saya capek, saya mau istirahat. Bahkan ada teman saya bilang, setelah semua kegiatan ini dengan jatuh bangun, dengan berbagai macam masalah, semua sudah selesai, saya mau istirahat 6 bulan. Saya nggak mau dikasih tugas. Ada yang seperti itu. Dan akibatnya apa? Justru betul-betul selama 6 bulan, dia tidak mengalami sukacita. Itu nanti ceritanya lain lagi, ya. 4. Aku tidak akan memberikan penjelasan untuk membela diriku sendiri atau berusaha mempertahankan diri kalau dikritik. Kalau dikritik, kita dalam hidup bisa aja dikritik, ya. Saya juga pernah dulu dikritik. Tidak langsung pada saya, tapi kepada kakak ipar saya. Ada seseorang yang mengatakan, adik ipar kamu kan lumayan hidupnya, bukan orang yang susah, bukan orang yang miskin. Tapi kok bajunya jelek? Ya dikritik, ya. Dan kakak ipar saya menyampaikan ke saya. Ya buat saya, pertama saya pikir dia siapa? Ngapain ngurusin saya? Mau penampilan saya bagus, mau penampilan saya jelek, mau baju saya jelek, ya baju saya. Bahkan saya itu lebih punya sifat memberontak. Kamu bilang baju saya jelek, saya akan pakai baju yang justru saya dapat dari gratis. Dulu ada zaman kaos tulisan Pepsodent, ada tulisan iklan. Buat saya oke. Kenapa bermasalah gitu, ya? Nah, tapi kalau untuk Suster Faustina dikatakan dia tidak membela diri, dia tetap mempertahankan diri walau dikritik. Aku akan membiarkan orang-orang lain menghakimi aku seturut kehendak mereka. Ya silahkan aja. Mau menghakimi, mau mengata-ngatai apa, biarin aja, silahkan aja. Dan bersyukur saya punya sifat seperti itu. Jadi orang mau ngatain saya terserah. Bersyukur, ya, saya bersyukur. 5. Aku hanya memiliki satu sahabat yang pantas dipercaya, yang kepadanya aku mempercayakan segala sesuatu. Dan itu adalah Yesus, Ekaristi. Dan wakilnya adalah Bapa pengakuanku. Jadi buat Suster Faustina, dia betul-betul mengandalkan hanya Yesus. Dia nggak terlalu perlu peduli yang lain. Dan Yesus di sini adalah Yesus dalam Ekaristi. Yesus yang mempersembahkan dirinya, tubuhnya, darahnya untuk kita manusia. Yang memberi kekuatan, yang memberi pengampunan, yang memberi makanan rohani buat kita semua. Dan buat Suster Faustina itu cukup buat dia. Dan wakilnya, ya dia tahu itu Bapa pengakuannya. Itulah sahabat dari Suster Faustina yang dipercaya. Karena kita juga tahu di dalam dunia ini, kita punya teman, kita punya sahabat, tapi ada yang sahabat dalam masa senang. Giliran masa susah, hilang sahabatnya, ya. 6.
Di tengah semua penderitaan, baik jasmani maupun rohani, dan juga dalam kegelapan dan kesendirian, aku akan tetap diam, laksana seekor merpati dan tidak mengeluh. Ini boleh menjadi satu target buat kita juga. Dalam penderitaan, dalam kegelapan, dalam kesendirian, diam. Jangan mengeluh. Di tengah semua penderitaan, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari penderitaan. Belajar dari Suster Faustina untuk tidak mengeluh. 7. Aku akan menghampakan diriku terus-menerus di bawah kakinya untuk memperoleh kerahiman bagi jiwa yang papa. Kembali lagi, resolusi dari Suster Faustina dalam retret tersebut, dia mau menghampakan diri terus-menerus di hadapan Tuhan. Saya tidak berdaya, saya berdosa, saya papa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Dan semua itu dia persembahkan kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa yang papa. Kembali lagi, bukan untuk saya, tapi untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan silihnya dia, pengorbanannya dia, apa yang dia lakukan dipersembahkan kepada Bapa. Itu aja 7 resolusi Suster Faustina dalam retret tahun 1935. Terima kasih. Salam kerahiman. Aku memuliakan kerahiman Tuhan. Aku memuliakan kerahiman Tuhan. Aku memuliakan kerahiman Tuhan. Aku memuliakannya. Aku